5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfia dengan NIM 2012145. Saya dari kelas PAI B semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum development? Yaitu pengembangan kurikulum menurut Suparlan adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum improvement? Nah, perencanaan kurikulum atau kurikulum improvement atau kurikulum building adalah kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pengembangan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Kurikulum development adalah istilah yang lebih komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum menyiratkan perubahan dan perbaikan, sedangkan perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement itu sering digunakan secara sinonim dengan pengembangan kurikulum, meskipun dalam beberapa kasus perbaikan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Kemudian, apa saja sih urgensi pengembangan kurikulum? Nah, pentingnya pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus dikembangkan terus-menerus. Maka dari itulah, pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum. Pentingnya pembaharuan kurikulum, proses perbaikan kurikulum di Indonesia terjadi sudah sangat banyak, yang mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif dari adanya kurikulum pada masa Belanda, Jepang, dan dari kurikulum tahun 1964. Sampai dengan pelaksanaan kurikulum sekarang 2013, yang mana pastinya dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini sendiri sangatlah dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 langkah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama kebutuhan siswa, kedua tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan yang ketiga harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Kemudian langkah yang kedua yaitu perumusan tujuan. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Nah, tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi yang pertama tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, kemudian tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian materi. Secara makro, materi kurikulum itu disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu
yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Dan hal ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus diajarkan pada suatu jenis dan jenjang persekolahan. Kemudian pokok-pokok dan sub-pokok bahasan serta uraian materi secara garis besar juga termasuk skop atau ruang lingkup dan sequence atau urutannya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, setelah materi kurikulum itu dipilih dan diorganisasikan, langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar. Dan cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Pengalaman belajar siswa bisa bersumber dari pengalaman visual, pengalaman suara, pengalaman perabaan, pengalaman penciuman atau variasi dari visual, suara, perabaan, dan penciuman. Kemudian semua pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti siswa, guru, bahan, tujuan, waktu, sumber, fasilitas, dan masyarakat. Pengalaman belajar yang dipilih harus mencakup berbagai kegiatan mental, fisik yang menarik minat siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya dan merangsang siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu mengenai penggunaan alat evaluasi. Nah, pengembangan alat evaluasi ini dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut MC Neil itu mengungkapkan ada dua hal yang perlu mendapatkan jawaban dari penilaian kurikulum. Yang pertama yaitu apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua itu apakah kurikulum yang telah dikembangkan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan kurikulum. Nah, menurut T. Rakjoni, strategi pembelajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yaitu poin yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang mana kurikulum ini minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama itu dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, dan yang kedua dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru-guru di perguruan tinggi keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Telah diuraikan terdahulu bahwa pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Dan jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Dan perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Nah, kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan maupun bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Dan guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada itu umumnya disiapkan oleh LPTK.
melalui berbagai program, yaitu program D2, D3, dan S1. Kemudian pada sekolah dasar masih banyak guru berlatar belakang pendidikan SPG dan SGO. Tetapi secara berangsur-angsur mereka akan mengikuti program penyetaraan D2. Kemudian yaitu faktor yang kedua itu masyarakat. Nah, sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Dan sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Nah, isi kurikulum itu harus mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat homogen atau heterogen. Masyarakat kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai, dan sebagainya. Dan sekolah juga harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Dan perkembangan dunia usaha itu ada di masyarakat, mempengaruhi pengembangan kurikulum, sebab sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi untuk bekerja dan berusaha. Dan jenis pekerjaan dan perusahaan yang ada di masyarakat itu menuntut persiapannya di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang ketiga mengenai sistem nilai. Nah, dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai. Nah, sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut itu harus terintegrasikan dalam kurikulum. Nah, masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum itu menghadapi nilai ini, yaitu bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Nah, masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Kemudian masyarakat itu memiliki kelompok-kelompok etnis, kelompok vokasional, kemudian kelompok intelek, kelompok sosial, spiritual, dan sebagainya. Nah, yang tiap kelompok itu sering memiliki nilai yang berbeda, dan dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Baik, mungkin hanya itu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.